Pemirsa, menyambut kembalinya musim mudik lebaran, PT ASDP Indonesia Ferry bersiap antisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan yang akan mudik ke kampung halaman. Diprediksi ribuan orang akan pergi mudik seiring pelonggaran persyaratan perjalanan. PT ASDP Indonesia Ferry tengah bersiap menyambut mudik lebaran tahun 2022. Manajemen PT ASDP membuat posko pengendalian transportasi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang seiring pelonggaran persyaratan perjalanan. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Selvi Arifin mengatakan, posko pengendalian transportasi akan memaksimalkan kapasitas sarana dan prasarana kapal dan pelabuhan dalam mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan. Selvi Arifin juga mengatakan akan mematuhi kebijakan layanan mudik sebagaimana yang telah diatur pemerintah demi menekan penyebaran COVID-19. Demi kenyamanan perjalanan, ASDP mengimbau kepada pengguna jasa untuk melakukan reservasi tiket secara daring, khususnya bagi pemudik yang akan berangkat dari Pelabuhan Merak, Bakahuni, Ketapang, dan Gilimanuk. Mencegah terjadinya penumpukan di ruas jalan dan Pelabuhan Merak, Kakor Lantas Polri menghapus penyekatan kendaraan selama mudik Lebaran 2022. Sebagai antisipasi penumpukan, Kakor Lantas akan memberlakukan pembatasan berupa penyesuaian jumlah kendaraan di ruas tol dengan kapasitas tampung pelabuhan. Menjelang bulan puasa dan mudik Lebaran tahun ini, dipastikan tidak ada penyekatan di Pelabuhan Merak. Hal ini disebutkan oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santabudi pada saat memantau kesiapan pelayanan penyeberangan pada 30 Maret lalu. Firman mengatakan penumpukan akan menyebabkan pergerakan kendaraan terbatas. Maka dari itu akan diberlakukan pembatasan kepada pemudik yang akan melakukan penyeberangan. Pembatasan akan dimulai sejak kendaraan masih berada di tol, kemudian pembatasan akan dilakukan sesuai dengan permintaan masuk ke pelabuhan. Jadi di sini ada layanan penyeberangan yang tentu saja nanti ini betul-betul menentukan kelancaran anggota masyarakat yang bermaksud untuk merayakan Idul Fitri di wilayah Sumatera. Firman juga menegaskan akan diadakan pos pelayanan sebagai pola pengamanan mudik Idul Fitri 2022. Pos pelayanan itu akan membantu proses kelancaran selama berada di jalan raya, proses ketika akan melakukan penyeberangan dan bongkar muat pada saat memasuki kapal, serta pelayanan kesehatan COVID-19. Guna mendorong ekonomi kreatif, Kementerian Luar Negeri menggandeng berbagai stakeholder ekonomi kreatif baik tingkat nasional maupun global. Agenda ini diharapkan menjadi langkah awal untuk kebangkitan ekonomi kreatif Indonesia. Kementerian Luar Negeri terus mempromosikan potensi ekonomi kreatif Indonesia di ranah internasional, melanjutkan keberhasilan penyelenggaraan berbagai aktivitas dalam kerangka International Year of Creative Economy for Sustainable Development tahun 2021 yang diinisiasi Indonesia. Kemlu telah menggandeng berbagai pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam suatu diskusi publik secara virtual pada tanggal 30 Maret 2022 dengan tajuk Refleksi dan Pengembangan Kerjasama Ekonomi Kreatif. Hal ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan kerjasama dan promosi potensi ekonomi kreatif nasional di ranah global, khususnya berpedoman pada identifikasi kebutuhan domestik. Kegiatan tersebut juga menjadi langkah awal brainstorming mengenai rencana kegiatan internasional terkait ekonomi kreatif yang digagas oleh Indonesia. Bahwa selain yang dilakukan saat pandemi adalah pada saat kita menyiapkan sejak tahun 2018 langkah-langkah untuk menjadikan industri dan ekonomi kreatif sebagai agenda global, multilateral, dan internasional. Selain itu, turut hadir pembicara dari perwakilan organisasi internasional terkait, yaitu UNCTAD, UNIDO, UNESCO, WIPO, dan UN Women. Melalui 132 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Kemlu akan terus memfasilitasi peningkatan kiprah pelaku ekonomi kreatif Indonesia di ranah internasional, misalnya melalui bisnis matching, pameran, dan pelatihan. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor.
Pertemuan kedua negara membahas peningkatan ekonomi dari sektor perdagangan. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri James Marape di Istana Kepresidenan Bogor berlangsung dengan suasana bersahabat dan produktif. Presiden menyambut baik peningkatan perdagangan kedua negara di tahun 2021 yang naik sebesar 87% dari tahun sebelumnya. Bahkan tercatat lebih tinggi dibanding nilai perdagangan sebelum pandemi COVID-19. Hal ini memberikan harapan dan optimisme terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi serta meningkatkan peluang kerjasama. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan akan membuka perbatasan untuk memulihkan perdagangan lintas batas dan denyut ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Kami menyambut baik peningkatan perdagangan kedua negara di tahun 2021 yang naik sebesar 87% dibandingkan tahun sebelumnya, atau lebih tinggi dari nilai perdagangan sebelum pandemi. Hal ini memberikan harapan dan optimisme terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan saya percaya masih banyak peluang yang dapat ditingkatkan. Untuk itu, Indonesia juga siap membuka kembali perbatasan dengan Papua Nugini untuk memulihkan perdagangan lintas batas dan denyut ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Presiden juga menyambut baik peluncuran studi kelayakan untuk pembentukan perjanjian perdagangan preferensial antara Indonesia dan Papua Nugini, serta pentingnya pembentukan perjanjian investasi bilateral untuk memberikan rasa aman bagi investor kedua negara. Sementara itu, Perdana Menteri James Marape menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah menyambut kunjungannya. Baginya Indonesia bukan hanya sekedar teman, melainkan sebagai saudara. President Widodo, let me say thank you again through this public press to yourself, your good wife, as well as your cabinet, your minister, your government for accepting me and Rachel and my ministers and my delegation at short notice to come to visit you in your lovely country. And in your capital, Jakarta, as well as in your palace here. Berperan sebagai regulator sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan turut mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. OJK tengah menyiapkan berbagai program dan kebijakan keuangan yang dapat membantu pengembangan usaha dan digitalisasi pelaku UMKM. OJK sebagai regulator di sektor jasa keuangan bersama dengan Lembaga Jasa Keuangan berkomitmen mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Berbagai program dan kebijakan telah disiapkan guna memperluas akses keuangan, membantu pengembangan usaha serta mendorong digitalisasi UMKM. Gernas BBI merupakan gerakan nasional yang dipromotori oleh Presiden Jokowi untuk mengajak semua elemen nasional baik pemerintah, pengusaha, dan pelaku UMKM untuk sama-sama meningkatkan rasa kecintaan terhadap produk buatan dalam negeri dengan tujuan meningkatkan penguatan ekonomi nasional. Target pemerintah dalam Gernas BBI yaitu meningkatkan jumlah UMKM untuk onboarding di marketplace, sehingga para UMKM dapat memanfaatkan pemasaran melalui teknologi digital. Para pelaku UMKM juga diharapkan dapat menciptakan produk-produk kreatif, sehingga bisa meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat. Direktur Financial Policy Group Otoritas Jasa Keuangan Gridman Rajab menjelaskan, target selanjutnya yaitu untuk mendukung perluasan pasar, akses permodalan, dan pendampingan untuk membantu UMKM. Juga untuk sisi regulator dan pemangku kebijakan, bisa meningkatkan stimulus ekonomi sehingga UMKM bisa bertahan saat pandemi, bahkan melakukan ekspor. Promotori atau diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo yang ingin mengajak semua elemen secara nasional, baik pemerintah, pengusaha, pelaku UMKM, sektor jasa keuangan, dan semuanya untuk sama-sama bergerak untuk meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk-produk buatan dalam negeri.
Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan segera menghadirkan informasi mengenai bantuan program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial usai jeda.